sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Nah, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Semua. Hadir semua ya, alhamdulillah. Minggu kemarin kita ada yang tidak hadir ya. Kemarin siapa yang nggak hadir, yang sakit udah sembuh ya? Udah ya, alhamdulillah. Lalu kita sudah belajar tentang materi pencemaran lingkungan ya. Nah, kemarin kita buat produk, yaitu produk dari sampah. Nah, artinya di sekitaran kita banyak sampah-sampah yang tidak ditampung. Kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita apa. Nah, silakan Rika baca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis limbah penyebab berbagai pencemaran lingkungan dengan benar. Peserta didik mampu menjelaskan fakta-fakta perubahan lingkungan dengan tepat. Peserta didik mampu menganalisis penyebab dan dampak negatif pencemaran terhadap lingkungan dengan benar. Peserta didik mampu memecahkan masalah bahaya popok sekali pakai, sampah styrofoam, sampah plastik, sampah organik. Ice drinking dulu ya. Nah, biar lebih semangat belajarnya. Ayo kita mulai. 3 kali kita ulang ya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, semangat ya belajarnya ya. Ya, semangat. Kita akan menayangkan video. Nah, silahkan diperhatikan videonya. Kenapa sampah plastik berbahaya? Siapa yang tidak kenal plastik? Hampir semua barang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari plastik, seperti kemasan makanan, botol minuman, kantong belanja, mainan, peralatan rumah tangga, elektronik sampai kendaraan. Lengkap ya? Bahan plastik memang bahan yang cocok dibuat bermacam barang karena ekonomis alias murah, ringan, tahan lama dan mudah dibentuk. Tapi ternyata di balik manfaatnya, plastik itu membawa banyak efek samping yang berbahaya loh. Dan lagi karena plastik ada di mana-mana, bahaya yang dibawanya juga menyebar di mana-mana. Bayangkan, bahan kimia berbahaya plastik sudah ada di dalam tubuh kita sendiri. Lalu kalau sudah begitu, apakah berbahaya bagi kesehatan? Ya jelas dong, banyak sekali penyakit berbahaya seperti kanker dan cacat janin yang dapat diderita jika kita terus-menerus terpapar racun plastik. Wah, pokoknya kelihatan sekali bahaya sampah plastik ini. Makanya, kita harus tahu ya apa itu plastik, kenapa bisa berbahaya, dan apa saja dampaknya jika tidak dikelola dengan baik. Plastik dibuat pertama kalinya pada tahun 1862 oleh Alexander Pope. Waktu itu bahannya alami, yaitu berupa selulosa dan diberi nama vaksin sesuai nama penciptanya. Tapi vaksin kurang diminati karena harganya yang mahal. Para ilmuwan akhirnya terus berusaha untuk mengembangkan bahan plastik. Sampai pada tahun 1907, seorang ahli kimia Amerika, Leo Henry Becquerel, berhasil membuat plastik sintetik pertama dari minyak bumi yang dinamai dengan bakelite. Dari sini, berbagai jenis plastik sintetik lainnya ditemukan dan dibuat untuk berbagai keperluan. Kata plastik sendiri berasal dari bahasa Yunani plastikos, yang berarti lentur dan mudah dibentuk. Untuk digunakan, biji plastik dicampur dengan berbagai bahan aditif atau bahan tambahan untuk meningkatkan manfaatnya. Plastik akhirnya terus berkembang pesat karena memiliki banyak keunggulan: ringan, tahan lama, anti karat, tahan air, murah, dan praktis. Maka dalam waktu singkat, plastik menjadi idola baru menggantikan logam dan kayu untuk berbagai kebutuhan. Pada tahun 1959, ilmuwan asal Swedia Sten Gustafsson membuat kantong plastik untuk menggantikan kantong kertas.
Tujuannya agar lebih ramah lingkungan karena pembuatan kantong bakar harus mengorbankan bakar pohon. Selain itu, pembuatan kantong plastik juga memerlukan energi yang lebih rendah. Semakin lama penggunaan plastik semakin meningkat karena industri semakin maju dan juga manusia semakin banyak. Sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan kebiasaan dan kesadaran lingkungan sebaliknya. Ini orang-orang menggunakan plastik hanya untuk sekali pakai dan setelahnya langsung dibuang. Kantong kresek, botol atau gelas plastik minuman, plastik kemasan dan sedotan, semuanya terbuat dari plastik. Hasilnya, sampah plastik menumpuk dan tersebar di mana-mana. Beberapa jenis sampah plastik sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali jika penanganan dan pengolahan sampah dilakukan dengan baik. Ada yang bisa direbus dan dibuat plastik kembali atau benda lainnya. Ada yang dijadikan bahan campuran aspal, ada juga yang diolah menjadi bahan bakar. Namun di Indonesia sendiri baru sekitar 10-15% sampah plastik yang diolah kembali. 60-70% tertimbun di tempat pembuangan akhir dan sisanya terbuang ke lingkungan. Bahkan sekitar 50% sampah yang ditemukan di laut adalah sampah plastik. Mengapa ini berbahaya? Karena plastik merupakan bahan yang sulit terurai secara alami di lingkungan. Kalau kamu membuang plastik hari ini, maka sampai kamu memiliki susu atau bahkan cicit, sampah plastik tersebut masih ada atau bahkan tetap utuh. Plastik membutuhkan waktu puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun untuk bisa terurai di lingkungan. Sebelum terurai, volume plastik yang menyebar di mana-mana menimbulkan banyak masalah bagi lingkungan dan makhluk hidup. Wah, serem juga ya. Teman kece mau tahu apa aja bahaya sampah plastik lainnya? Simak di video bagian kedua. Jangan lupa kalian juga bisa latihan soal tentang pengolahan sampah dan pelestarian lingkungan di website kejarcita.id. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Kira-kira menurut kalian berita tadi itu tentang apa? Tentang sampah plastik. Nah, tentang sampah plastik. Terus di tempat tinggal kalian ada nggak sampah-sampah plastik seperti tadi? Ya, banyak ya. Nah, kemudian kita minggu ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara penanganan limbah. Nanti di situ kita akan membuat penanganan limbah tentang misalnya limbah sampah plastik, popok bayi sekali pakai, kemudian styrofoam, sampah makanan dan sampah plastik, di mana sampah-sampah ini juga sangat berbahaya bagi lingkungan dan tubuh kita, artinya bisa menyebabkan penyakit. Ini ada gambar tentang ibu kasih contoh dari salah satunya tentang popok bayi sekali pakai. Nah, kira-kira jika seluruh warga Indonesia memakai popok bayi sekali pakai, apa yang akan terjadi? Pencemaran lingkungan. Selain mencemari, ada efek lain nggak? Menyebabkan bau. Kemudian pada bayinya ada efek sampingnya nggak? Ada apa? Bisa iritasi ya, karena kalau sering menggunakan popok bayi terlalu lama, apalagi misalnya kadang-kadang orang tuanya itu pakai popok bayi sampai penuh ya. Nah, itu juga bisa berakibat iritasi atau nanti menyebabkan kulit bayi merah. Nah, karena kulit bayi itu kan dia lebih sensitif, jadi boleh penggunaannya. Nah, sebaiknya kalau memang ada yang bisa misalnya menggunakan popok yang manual, bisa dicuci, kemudian bahannya dari kain, itu alangkah lebih bagus ya. Tapi kan sekarang ibu muda di Indonesia mau yang praktis ya. Nah, kan membagikan kelompok ya. Nah, kita kelompoknya masih seperti minggu lalu ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian ini ada LKPD ya. Ibu akan bagikan sama kalian. Nanti silakan dicari masalahnya di LKPD berdasarkan video yang kalian tonton tadi ya, masing-masing kelompok. Nah, di situ kan banyak nih, ada 5 permasalahannya. Nanti silahkan dipilih salah satunya. Satu kelompok mengerjakan satu permasalahan dan bisa nanti didiskusikan dengan teman kelompoknya.
Ya, silahkan dibaca-baca LKPD-nya, kemudian silahkan didiskusikan untuk mencari masalah apa yang akan timbul yang kalian bahas nanti. Nah, kelompok 1 pilih permasalahannya apa? Dari permasalahannya. Silakan berdiskusi dengan temannya, mencari permasalahannya supaya nanti mendapatkan solusinya. Jika ada kesulitan atau ada permasalahan boleh ditanyakan ya sama ibu. Ibu.
nantinya untuk mencari referensi ya. Yang nanti solusinya cara penanganan. Berarti siap-siap ya untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kita mulai dari kelompok 1, nanti setelah kelompok 1 tampil, selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil. Menggunakan untuk berbagai hal seperti memutus makanan, tempat telur, nampan sekali pakai dan lain sebagainya. Styrofoam terbuat dari plastik polistiren atau plastik yang keras. Dengan bahan tersebut, styrofoam memiliki bentuk yang kuat dan padat dibandingkan plastik biasa, sehingga dapat dijadikan pengganti wadah yang biasa terbuat dari kaca. Nah, dengan kepraktisan penggunaannya, banyak yang mengira styrofoam memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal dengan menggunakan wadah tersebut dapat menyebabkan yang namanya penggangguan kesehatan dan juga pencemaran lingkungan. Selain menimbulkan penyakit berbahaya, styrofoam termasuk menjadi barang sekali pakai yang sangat sulit didaur ulang oleh alam dan sehingga yang sulit untuk didaur ulang, sehingga dapat menjadi penumpukan sampah styrofoam yang dapat merusak lingkungan. Maka dari itu, pengguna styrofoam seharusnya diatur plastik dan logam berat dapat mengakibatkan kerusakan kulit dan memicu beragam gangguan pada tubuh seperti gangguan pernapasan, masalah pencernaan, gangguan saraf, dan kelenjar endokrin seperti penyakit tiroid. 3. Limbah sampah plastik bisa menghasilkan zat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker seperti kanker paru-paru, kanker prostat, kanker testis, dan kanker payudara. Karena beragam senyawa kimia beracun yang bersumber dari plastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara, makanan, dan minuman yang tercemar limbah plastik. Oleh karena itu, tingkatkan lagi kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan
serta kelestarian lingkungan. Karena sampah plastik yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari ternyata tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, namun juga berdampak buruk bagi kesehatan. Budayakan gaya hidup ramah lingkungan sebagai salah satu upaya dalam menekan volume sampah agar tidak semakin bertambah. Solusi mengurangi dampak plastik. Nah, salah satu tips untuk mengurangi dampak sampah plastik bagi lingkungan adalah melakukan perubahan gaya hidup seperti diet plastik, misalnya tidak minum dari botol plastik. Kenapa? Karena dalam botol plastik terdapat mikrofiber yang batok kelapa dan serbuk bergaji. Contoh-contoh sampah organik adalah yang pertama sisa makanan, yang kedua daunan, yang ketiga ranting atau kayu, yang keempat sisa sayuran, buah dan biji-bijian, yang kelima kotoran hewan, dan keenam bangkai hewan. Menumpuknya sampah organik dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif. Yang pertama pencemaran tanah, yang kedua pencemaran air, yang ketiga adalah sistem drainase. Pencemaran tanah, timbunan sampah organik di TPA menyebabkan penurunan kualitas tanah dan pencemaran tanah di sekitar lokasi. Pencemaran ini disebabkan oleh infiltrasi bahan kimia berbahaya dan meresap ke dalam tanah dan sampah organik yang membusuk. Sedangkan pencemaran tanah yang terjadi akibat sampah organik juga akan berdampak pada kualitas air di sekitar lingkungan TPA. Zat kimia berbahaya akan meresap melalui tanah dan mencemari air tanah sehingga mengancam sumber air bersih bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga adalah sistem drainase. Tumpukan sampah organik yang menutupi saluran air tempat pula dapat menyebabkan sistem drainase yang buruk dan banjir di sekitarnya. Penyakit yang disebabkan oleh sampah organik ada 3. Yang pertama leptospirosis yang disebabkan oleh bakteri tikus. Yang kedua adalah diare, kolera dan tifus yang disebabkan oleh kontaminasi bakteri pada air minum yang tercemar oleh sampah organik. Yang ketiga adalah dampak demam berdarah, dengue dan malaria yang menyebabkannya berkembang biaknya nyamuk. Solusi pengolahan sampah organik ada 3. Yang pertama, penerapan 3R, reduce, reuse, dan recycle, yaitu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan menggunakan ulang barang yang masih layak dan mendaur ulang sampah menjadi bahan baru. Yang kedua adalah pengomposan, mengubah sampah organik menjadi kompas yang dapat digunakan sebagai pupuk. Yang ketiga adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah organik yang baik. Dengan mengurangi dan mengolah sampah organik secara efektif, kita dapat meningkatkan kualitas. Pokok KLP ini misalkan permasalahan, yaitu dapat menyebabkan lingkungan kuman dan juga mengganggu kesehatan. Karena pokok KLP itu mengandung senyawa kimia superoksigen polimer atau SHP yang dapat mencemarkan lingkungan dan juga mengganggu kesehatan. Kemudian bagaimana sih menyikapi persoalan sampah pokok KLP? Yang pertama yaitu seharusnya produsen menjalankan extended producer responsibility atau EPR yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian, produsen juga harus membuat semacam SOP yang menjelaskan bahwa kotoran harus dibersihkan dahulu sebelum dibuang ke sampah dan mengimbau agar tidak membuang popoknya. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun tempat pembuangan akhir atau TPA dengan teknologi sanitary landfill atau bahan berkelanjutan. Pasalnya, popok dengan segala kategori bahan berbahaya dan beracun tidak bercampur dengan sampah lain. Kemudian, untuk mengurangi sampah baru sekali pakai, bahan yang dirancang untuk digunakan secara berkelanjutan bisa menjadi solusi.
sama dengan pokok kain. Bedanya, pohon ini dilengkapi lapisan penyerang opol yang terbuat dari beragam material. Dengan kemampuan serat ini, seperti nikel segar, jamu, wol, serta kain. Lapisan dalam bodi menjaga kulit tali adalah kain, sementara bagian bawahnya adalah isi bahan polimer yang tak tembus air dan juga pokok tak lecah. Sementara itu, jika adalah makanan yang hilang atau tidak dimakan yang terjadi di semua tahap rantai pasokan makanan. Produksi, pemrosesan, pemangkutan, penjualan, penyimpanan, dan produksi. Nah, sampah makanan juga terbagi dalam dua golongan, yaitu food loss dan food waste. Food loss terjadi saat makanan yang masih mentah belum diolah atau dimasak tetapi dibuang. Sementara food waste, makanan yang sudah diolah dan siap saji tetapi kemudian dibuang. Nah, sampah makanan juga dapat menyebabkan pemanasan global. Kenapa? Karena limbah makanan yang menumpuk di TPA mampu menghasilkan gas metana yang merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Gas metana sendiri berpotensi 21 kali lebih besar menghasilkan pemanasan global dibandingkan dengan gas CO2. Adapun cara mengurangi sampah sisa makanan, yang pertama dengan terapkan pola makan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Yang kedua, beli hanya dengan apa yang kamu butuhkan. Ketiga, memilih buah dan sayur dengan tampilan jelek tidak apa-apa. Yang keempat, simpan makanan dengan bijak. Pahami label makanan mulai dari yang kecil. Jangan Tahu nih bagaimana cara penanganan limbah ya. Ternyata sampah-sampah yang selama ini ada di lingkungan kita itu sangat berbahaya ya, ketika tidak ada kita olah atau kita biarkan begitu saja, apalagi kalau yang rumahnya di dekat pasar. Nah ya, jadi di kondisi sekarang ini musim hujan, tentu sampah akan menumpuk, semakin kena hujan dia semakin basah, kemudian tidak bisa dibakar karena sebagian sampah itu tidak bisa dibakar, artinya perlu penguraian sampai puluhan tahun ya. Nah, artinya hari ini kita sudah mengambil ilmu ya. Ini sudah dapat kita apa itu sampah, bahaya sampah, bagaimana cara. Ibu akan memberikan soal ya. Silakan dibuka HP-nya. Kirim ininya ya, apa namanya, kodenya di aplikasi kuisisnya. Silakan dikerjakan. Kita hari ini bisa menyimpulkan pelajaran hari ini apa sih yang didapat dari hari ini, dari pertama kelompok kelompok 1 yang presentasi, kemudian sampai kelompok 5. Nah, ada nggak kesimpulan pelajaran hari ini? Ada, ya silakan aja. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah pengolahan sampah harus melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengurangi kualitas dan atau memperbaiki karakteristik sampah yang akan diolah lebih lanjut di tempat pemrosesan akhir dan berperan dalam menjamin terkelolanya sampah dengan baik. Pemanfaatan dan pengelolaan sampah yang baik dan tepat harus dikembangkan di setiap lingkungan masyarakat sehingga kualitas kesehatan, kualitas lingkungan dapat ditingkatkan serta sampah dapat menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Doa ya. Sebelum berakhir pelajaran hari ini, berdoa dimulai. Terima kasih diucapkan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.